Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini dan kondisi untuk satu bulan ini ya, khususnya di bulan Oktober. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly untuk market indeks dolar. Kalau saya perhatikan ya, pergerakan indeks dolar selama bulan September tidak terlalu volatile ya, dari posisi candle sebelumnya yang menunjukkan impulsif bearish, tekanan momentum seller yang sangat kuat. Dan di bulan September market tidak terlalu volatile, hanya sebatas liquidity area previous monthly low berada di 101.51 dan candlenya langsung masuk lagi ke dalam ya, atau bergerak dalam area range. Dengan kondisi seperti ini, saya melihat posisi pergerakan indeks dolar secara keseluruhan memungkinkan untuk dia bergerak bullish untuk koreksi ya. Jadi seperti ini untuk bulan Oktober ini baru menunjukkan penurunannya. Tentunya targetnya yang pertama adalah previous monthly low bulan September sampai dengan low kuartal ketiga ya tahun 2023, yaitu di 99.57. Dan saya melihatnya dorongan bullish untuk koreksi wilayah area 103.65 sampai dengan 101.91. Ini adalah area fair value gap. Jadi menurut saya potensi kuat bulan Oktober memungkinkan market akan bergerak menuju area fair value gap yang berada di time frame monthly yang berkisaran dari 101.91 sampai dengan 103.65. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita akan lihat di time frame daily ya, khususnya untuk hari ini. Kalau kita perhatikan di time frame daily, karena di minggu ini masih berjalan ya sampai dengan hari Jumat, dan itu udah saya bahas di weekly analisa, teman-teman tinggal lihat aja untuk analisanya seperti apa. Dan kalau di time frame daily Anda bisa lihat di mana previous daily low dan previous daily high ya berhasil di breakout dari sisi ini, yaitu 100 poin sebelumnya ya, mohon maaf, 100.88 breakout dan membentuk high baru. Dan posisi seperti ini menurut saya, karena saya melihat body candle terjadi dan momentum bullish engulfing menunjukkan aktivitas bullish yang sangat kuat, ya berpotensi masih melanjutkan tekanan bullish itu terjadi. Dan kita melihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di mana menunjukkan pergerakan impulsifnya, dan tentunya target terdekatnya adalah previous week high yang terbentuk di posisi hari kemarin ya. Dan kalau kita lihat target kenaikannya, menurut saya berpotensi menuju ke area ini ya, paling terdekat ya, kita akan coba lihat dulu, yaitu di 101.15 sampai dengan 101.28 ya. Itu adalah area terdekat, target 1, target 2, dan target ketiga kenaikan sampai 101.44. Oke, jadi menurut saya potensi untuk indeks dolar di sesi Amerika masih menunjukkan lanjutan kenaikan ya. Dan Anda bisa lihat di mana posisi area trendline yang menjadikan zona pantau kita kemarin ya, di sisi ini terjadi breakout ya, tidak menunjukkan konfirmasi yang cukup bagus di area sini, dan market terus bergerak impulsif dan masih berlanjut sampai dengan saat ini. Jadi menurut saya potensi indeks dolar sejauh ini masih menunjukkan lanjutan kenaikan kembali dan menguji area previous week high di 101.22 dengan target kenaikan area 101.15 sampai dengan 101.28. Maka untuk market Euro USD, GBP USD akan menunjukkan potensi penurunan ya. Dan sekarang kita akan membahas untuk market Euro USD dan GBP USD serta USD Jepang Yen. Oke, untuk Euro USD di time frame monthly, candlenya juga membentuk candle bullish, cuman sayangnya tidak berhasil break daripada previous monthly high bulan Agustus, yaitu di 1.12.016. Candle masuk dalam area range. Tentunya dengan kondisi ini saya melihat ada potensi dia akan bergerak bearish untuk koreksi ya, dan
mencoba menguji area fair value gap ya di posisi ini dan melanjutkan kenaikan kembali. Dan secara keseluruhan potensi untuk di bulan Oktober ya, kita bahas dulu untuk monthly-nya. Ini adalah area fair value gap yang akan dikejar di bulan Oktober ini untuk monthly time frame. Oke, dan di sini nanti kita akan kawal apakah arah target penurunannya bisa mencapai di level 1.10.019 sampai dengan 1.09.480 di area tersebut. Oke. Dan tentunya di weekly ini sedang berjalan ya. Nanti kita akan membahas di minggu depan ya. Buat teman-teman yang belum nonton untuk analisa weekly, silahkan ditonton dulu. Dan sekarang kita akan melihat peluang untuk hari ini ya. Dan kita akan lihat dulu di posisi time frame daily, karena di posisi kemarin itu market sedang dalam posisi area konsolidasi atau bergerak dalam area range. Oke, yang pertama adalah candle di posisi hari Senin membentuk spinning top ya, dimana buyer dan seller sama-sama kuat. Cuman kalau kita lihat dari pergerakan indeks dolar tadi menunjukkan potensi kenaikan, maka Euro USD terjadi penurunan ya sampai dengan saat ini. Dan menurut saya kalau area candle bearish ini berhasil breakout close di bawah area 1.11.108 ya di area tersebut, maka menurut saya potensi kuat untuk selanjutnya dia akan bergerak bearish berlanjut. Oke. Tapi untuk saat ini candlenya masih dalam tekanan seller, jadi kita akan coba melihat peluang yang ada di time frame 4 jam ya untuk mencari area sell ya dari posisi ini. Jadi seperti ini, dan target terdekatnya adalah previous week low di posisi ini. Tapi kita akan coba targetkan sampai seberapa besar hari ini penurunan. Oke. Saya mendapatkan target yang paling terdekat ya dari sisi bearish untuk market Euro USD ada di 1.10.847 sampai dengan 1.10.686. Ketika ini terus dia bergerak bearish, maka memungkinkan menuju 1.10.482 dan berdekatan dengan area fair value gap, tapi di sini sudah ke-trigger sebelumnya ya posisinya. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam di posisi kemarin ini adalah batas breakout yang saya tandain. Ketika dia break di bawah area 1.11.444, posisinya dia melanjutkan penurunannya. Dan posisi hari ini cukup kuat untuk bergerak bearish ya sampai dengan saat ini. Jadi ini adalah salah satu momentum yang akan kita melihat ya penurunan ini. Ini saya hapus dulu coret-coretannya. Jadi saat ini waktu menunjukkan 16:46. Menurut saya potensi penurunan ini saya akan standby minimal di area order block ya di sisi ini. Kalau nantinya area yang berkisaran 1.11.268 ya, ini adalah target untuk sell ya. Pantau di area ini merupakan area zona pantau, cari konfirmasinya. Kalau nantinya ada konfirmasi yang cukup bagus di area tersebut, baik membentuk bearish engulfing ya ataupun bearish pin bar, 3 inside down di posisi ini, bisa dijadikan acuan untuk sell. Tapi kalau tidak terjadi konfirmasi ya di area tersebut, maka Anda harus wait and see sampai menuju posisi berikutnya, yaitu berkisaran 1.11.828 sampai dengan 1.11.637. Jadi di sini adalah yang pertama adalah zona pantau saya di sini. Saya tunggu konfirmasinya, baru target saya sampai di wilayah area 1.10.847, 1.10.686 sampai dengan 1.10.482. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD secara keseluruhan, berpotensi masih melanjutkan penurunannya sampai dengan saat ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD, di mana candle di posisi bulan September ya, membentuk impulsif bullish dan close di atas daripada 1.32.664. Ini menunjukkan continuation bullish untuk
market GBP USD masih berlanjut. Dan tentunya saya akan tandain ya target untuk koreksi yaitu 50% ada di 1.32.179, dan inilah yang menjadikan pemantauan saya dari posisi ketika harga sedang terjadi koreksi. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame daily untuk hari ini. Ya, posisinya terakhir masih berada dalam area konsolidasi atau bergerak secara range. Dan saya melihat hari ini ya, karena indeks dolar begitu kuat bergerak bullish, maka saya melihat GBP USD sedang dalam tekanan bearish ya posisinya. Dan apakah berhasil breakout close di bawah daripada area low di 1.33.468. Kalau itu terjadi maka dia masih berlanjut turun, karena kita kemarin memiliki target pemantauan di level 1.33.413, dan tentunya area ini sampai dengan saat ini belum terkonfirmasi untuk menunjukkan momentum baik itu terbentuknya single pattern, double pattern ataupun triple pattern. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya, kita cek dulu. Nah, ini yang saya maksud tadi, area zona pantau tidak terkonfirmasi ya. Tidak ada pembentukan baik itu bullish engulfing ataupun bullish pin bar dan tray in setup. Dan saya melihat market sedang mengejar dari sisi low di posisi 1.33.120 ya, atau area liquidity ya di posisi itu. Jadi setidaknya saya akan mencari area buy ya di posisi ini untuk mengcounter daripada penurunan ini. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil. Kita cek dulu di time frame 1 jam. Kita hapus dulu. Ini tidak terjadi momentum yang cukup kuat, hanya sebatas posisi kemarin. Sebenarnya naiknya udah cukup bagus ya, cuman nggak sampai di area 50%, market sudah naik duluan. Oke, untuk hari ini karena target bawah mengejar di posisi area liquidity, ada dua skenario kalau saya ya di untuk GBP USD. Yang pertama di posisi ini saya akan pantau dari area fair value gap dulu di area sini. Oke, kalau area ini nanti terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern baik di 1.33487 sampai dengan 1.33617 di area sini ya. Kalau nanti terkonfirmasi maka saya akan sell. Oke, targetnya sampai di posisi area liquidity terdekatnya di sini. Nah, di posisi ini. Ya, kalau ada pun saya mau counter daripada pergerakan penurunan, saya minimal memantau dari beberapa area ya di sisi ini. Di yang pertama, tapi sebentar saya coba cek dulu ya penurunan ini sampai di area berapa targetnya. Kita cek dulu. Oke, kita balik time frame 1 jam, kita cek ya. Tentunya oke, sebenarnya sampai dengan area liquidity ini udah cukup bagus ya di posisi 1.33120. Oke, jadi saya fokus di situ ya. Yang pertama di area sini. Adapun kalau nantinya market sampai menuju 1.32.930 ya, di sini adalah area fair value gap juga. Saya akan menjadikan target selanjutnya zona pantau di sini. Kalau sampai di sini ada konfirmasi juga, ada pembentukan adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, ini ada target buy. Oke, tapi minimal mengejar hanya 50% ya. Saya nggak akan targetkan sejauh dia bergerak, karena tekanan seller sedang sangat kuat, karena posisi yang di reject berkali-kali di sisi ini ya. Ini sudah terjadi breakout ya, area support yang berkali-kali di reject sudah terjadi breakout, dan tentunya market sedang dalam posisi bearish. Makanya di situ ada area fair value gap yang saya tandain ya. Setidaknya ketika dia breakout, retest dan melanjutkan penurunan kembali, minimal liquidity area sini. Oke, jadi ini adalah area support become resistant ya, yang berhasil di breakout untuk saat ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame monthly ya, kalau kita perhatikan di mana candle bulan September ini tidak berhasil breakout close di bawah 141.68.
Ini menandakan bahwasanya market sedang dalam posisi masuk lagi dalam area range ya, meskipun saya melihat dorongan seller masih sangat kuat dan setidaknya akan menguji sekali lagi area previous monthly high ya, ataupun previous monthly low, karena di posisi ini market sedang dalam area range. Oke. Jadi secara keseluruhan untuk bulan Oktober saya melihat ada momentum dia masih menunjukkan aktivitas bullish ya selama bulan Oktober. Nanti kita akan coba pantau area yang akan dikejar di posisi ini adalah berkisaran dari 149.6 sampai dengan 147.21. Oke, jadi ada potensi dia mengejar posisi bullish untuk koreksi dan melanjutkan penurunannya untuk bulan Oktober ini. Itulah yang nanti kita akan kawal secara weekly time frame, daily sampai dengan low time frame. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame yang lebih kecil ya, kita bahas untuk analisa hari ini di time frame daily. Oke, jadi untuk USD Jepang ya di time frame daily, di mana hari Senin candlenya sesuai dengan targetnya ya, bullish untuk koreksi sampai dengan area order block ya. Cuman saya melihat tidak ada konfirmasi, dia terus masih dalam posisi penguatan dan bergerak di atas 50% ya. Coba kita cek dulu ya. Tepat berada di 144.06 ya area tersebut, dan merupakan area di mana sudah terjadi liquidity di atas daripada pergerakan previous week high sebelumnya. Oke, sorry, maksud saya previous daily high ya sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Kita cek dulu. Oke, di time frame 4 jam posisi di mana area yang saat ini sedang berjalan itu sedang berada dalam area fair value gap dan berada di area 50%. Dan ini sudah ada konfirmasi adanya bearish engulfing. Menurut saya area ini cukup bisa dijadikan acuan ya. Harusnya ini akan bergerak turun secara keseluruhan dari market USD Jepang Yen. Oke. Kita coba lihat di posisi ini ya. Nah, ini ada konfirmasi adanya bearish engulfing. Jadi menurut saya targetnya sesuai, masih sama. Jadi menurut saya berpotensi dia akan bergerak turun. Targetnya minimal ya mengejar area 50% dari posisi low to high ya, di area 143.08 sampai dengan 141.64. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa USD Jepang dan pair USD ya. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.